Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang mini motif yang ke-19. Ini motifnya anyaman jalin saling tumpang tindih. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap, ada penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan langsung mulai dengan yang warna merah. Nah, motif ini kelipatan 2 atau genap ya. Pertama, buat awalan rantai 40 rantai. Buat yang ingin membuat tasnya lebih besar, tinggal tambahkan saja dengan kelipatan 2. Nah, setelah 40 rantai, tambahkan 1 rantai di ujung. Kemudian, mulai pengerjaan dari rantai ke-40 tadi. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Kerjakan 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Mendekati bagian ujung rantai, SC terakhir. Nah, sudah selesai 1 baris, tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan mengisi 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar lagi rajutannya, isi kembali setiap lubang dengan 1 SC. Ulangi terus prosesnya hingga membuat total 6 baris. Boleh ditambah kalau teman-teman suka. Nah, ini sudah selesai total 6 baris SC. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling, jadi tanpa penambahan sudut. Untuk sisi ini 6, 40, 6, dan 40. Jadi jangan ada yang ditambahi ya. Nah, di ujung ini saya tambahkan 1 rantai. 1 rantai ini masuk ke lubang yang 40 yang ini. Jadi dia SC yang ke-40 1 rantai ya. Saya beri penanda 1 lubang sebelumnya. Nah, lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kalau teman-teman ragu dengan jumlahnya boleh dihitung ya. Sisi ini 6, sisi yang panjang 40, dan nanti yang bagian pendek itu yang tinggal di penanda terakhir. Nah, jadi tinggal ikuti saja jalinannya seperti ini. Sisi yang ini 40. Nah, seperti ini, hitung ya boleh, dan lanjutkan hingga SC terakhir nanti ini di penanda. Nah, sudah mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Nah, selesai. Kemudian kita langsung slip stitch di puncak SC pertama seperti ini. Slip stitch 1 rantai. Nah, jangan lupa penandanya kita letakkan di tempat yang tadi. Lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat kita slip stitch. Lanjutkan SC berkeliling hingga ke penanda.
Kemudian slip stitch 1 rantai, lanjutkan lagi buat sekitar beberapa baris ya. Nah, ini sudah jadi ya, jadi totalnya 2 baris yang tadi. Kemudian akhir putaran slip stitch saya akan ganti warna ke warna kuning kunyit. Slip stitch di puncak SC pertama, ganti warna. 2 rantai. Nah, benang yang warna merah sudah bisa diputuskan. Nah, sekarang kita akan mulai untuk bagian alas motifnya ya. Pertama, jangan lupa beri dulu penanda di rantai kedua agar tidak bingung. Nah, kita akan langsung mulai. Lilit benangnya 2 kali di hook. Kita skip 1, ini ya, skip. Di lubang berikutnya kita buat 1 TC. Skip 1 TC di lubang berikutnya, atau disebut juga dengan triple crochet. Skip 1 TC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian lilit lagi benangnya, lalu kita mundur dari bagian belakang, kita isi yang kita skip tadi. Jadi dia membuat TC silang, masih dengan tusuk TC ya, triple crochet. Nah, silang seperti ini. Lalu kita lanjutkan, lilit benang 2 kali, skip 1 TC di lubang berikutnya. Lilit benang 2 kali, mundur ke bagian yang kita skip dari belakang, 1 TC. Lanjutkan, lilit benang, skip 1 TC di lubang berikutnya. Lilit benang, kembali ke lubang yang kita skip dari belakang, 1 TC. Lanjutkan, lilit benang, skip 1 TC di lubang berikutnya. Lilit benang, kembali ke lubang yang kita skip, 1 TC dari belakang. Nah, tidak terlalu rumit ya. Lanjutkan pola ini, ulangi terus hingga ke dekat akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Kembali lilit benang, skip 1 TC di lubang berikutnya. Ini ada sisa 4 lubang ya. Bagian yang tempat 2 rantai terakhir itu kita hitung. Skip 1 TC dulu di lubang berikutnya. Lilit benang, kembali ke lubang yang kita skip, 1 TC, masih dari bagian belakang. Nah, kemudian ini skip 1 ya. Nah, tepat di tempat kita meletakkan 2 rantai, kita buat 1 TC. Jadi ini motifnya pas. Kembali ke tempat yang kita skip, 1 TC dari bagian belakang. Nah, untuk akhir putarannya kita slip stitch di rantai kedua yang sudah kita beri penanda tadi. Slip stitch 2 rantai, 1 2. Nah, kita lanjutkan penandanya, letakkan lagi di rantai kedua. Nah, kita mulai motif bagian yang pertama ya. Lilit benang pertama ini kita skip 2, 1 2. Nah, 2 ini, kemudian di bagian TC yang ini kita buat FPTC. Jadi dari depan seperti ini ya, FPTC, namanya front post triple crochet. Lilit benang, kemudian kita ke arah depan. Nah, ini yang kita skip yang kedua. Nah, TC yang belakang ini kita buat FPTC dari arah depan.
Nah, kita menyisakan satu skipan yang pertama ya, ini nanti terakhir. Lanjutkan lilit benang, kali ini skip satu yang ini ya, langsung ke TC yang bagian depan ini. Oke, skip satu, TC di bagian depan ini kita buat FPTC. Lilit kembali benang, kemudian dari arah depan kita FPTC untuk TC yang ada di belakang. Jadi dia silang-silang tumpang tindih ya, seperti ini. Hati-hati mengerjakannya, pelan-pelan saja. Ulangi lilit benang, skip satu, FPTC, lilit benang, kembali ke tempat yang kita skip, yang ini FPTC dari arah depan. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan lilit benang, skip satu, FPTC ini. Lilit benang lagi, FPTC dari arah depan yang kita skip tadi. Nah, ini motif bagian yang pertama ya. Jadi ulangi motif ini hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Lilit benang, skip satu, FPTC. Lilit benang, FPTC di bagian yang kita skip dari arah depan. Nah, perhatikan ya, ini terakhir, ini skip satu dan kita langsung ke bagian skip yang paling pertama tadi ya. Nah, ini kan skipan yang paling pertama awal baris, kita akan buat FPTC nya di sini. Jadi untuk akhir putaran motif ini akan selalu berpindah. Jadi kita maju akhir putarannya, lilit benang, baru kita kembali FPTC di yang kita skip ini, lubang yang terakhir dari satu putaran. Nah, seperti ini ya. Jadi dia maju di tempat skip yang paling pertama, lalu slip stitch di rantai kedua. Kalau teman-teman masih bingung melihatnya, bisa memperlambat videonya ya. 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan, letakkan kembali penandanya di rantai kedua. Kali ini kita ke motif bagian yang kedua, skip 2. Nah, ini FPTC dulu, kemudian kita FPTC ke bagian yang kita skip tapi dari belakang. Nah, memutar ya, seperti ini di skip yang kedua. Nah, menyisakan satu skip yang pertama ya, ini nanti terakhir kita kerjakan. Lanjut skip 1, sini FPTC, kemudian FPTC dari arah belakang ya ke tempat yang kita skip. Nah, silang tumpang tindih, ulangi, skip 1, FPTC, kemudian FPTC dari arah belakang di tempat yang kita skip. Nah, hasilnya seperti ini, sudah mulai kelihatan motifnya. Jadi saling tumpang tindih ya, perlu perhatikan ya. Kalau bagian yang pertama itu dari depan yang kita skip FPTC, kalau bagian kedua itu dari belakang. Lanjut skip 1, FPTC, kemudian FPTC dari arah belakang di tempat yang kita skip.
Nah, ulangi FPT skip 1 dulu, FPTC, kemudian FPTC dari arah belakang di tempat yang kita skip. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjutkan ya motif ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran motif bagian yang kedua. Sudah mulai kelihatan motifnya ya. Jadi jangan lupa perbedaannya. Yang pertama itu dari depan skipnya, yang kedua itu dari belakang. Kita lanjutkan skip 1 FPTC. Kemudian kita kembali ke bagian yang kita skip dari belakang FPTC. Nah, ini akhir putaran ya, kita maju ke tempat yang kita skip paling pertama ini. Jadi sisa 1 ya, skip langsung ke depan bagian 2 rantai FPTC, kemudian kita mundur FPTC dari arah belakang. Jadi untuk akhir putaran setiap barisnya akan selalu maju ya. Nah, sudah selesai motif bagian yang kedua. Kemudian akhir putarannya kita slip stitch di rantai kedua, 2 rantai, letakkan kembali penandanya. Nah, kemudian kita ulangi lagi motif bagian yang pertama, yang ini ya, lilit benang, skip 2, 1, 2, FPTC. Nah, kemudian kita kembali dari arah depan ya, FPTC di skip yang kedua, menyisakan skip yang pertama untuk akhir putaran ya. Nah, seperti ini. Jadi yang terakhir ini yang pertama ya. Jadi untuk bagian yang pertama itu FPTC nya dari depan. Kalau skipnya, ulangi skip 1 FPTC, kemudian FPTC dari arah depan di tempat yang kita skip. Lanjut skip 1 FPTC, kemudian FPTC dari arah depan di tempat yang kita skip. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, untuk bagian yang pertama itu skipnya kita dari arah depan FPTC nya, sementara bagian yang kedua itu dari belakang. Lanjutkan dulu motif ini hingga akhir putaran. Nanti jangan lupa slip stitch di rantai kedua dan ulangi terus bagian yang kedua, kemudian ulangi lagi bagian yang pertama. Jadi pergantian, ulangi pelan-pelan saja hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini sudah selesai, saya rasa cukup ya. Hasilnya seperti ini. Tumpang tindih motifnya terlihat cantik dan timbul. Saya rasa cukup untuk bagian tinggi tas. Nah, ini teman-teman bisa lihat akhir putarannya berpindah hingga ke depan. Untuk motif saya ini saya buat tingginya sekitar 10 cm. Motif ini cukup baris benang ya, jadi ini sisanya. Jadi saya rasa cukup untuk satu tas kecil untuk tempat handphone. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkannya, ini masih cukup untuk sekitar setengah gulung lagi kalau untuk tinggi yang pas. Nah, selanjutnya saya akan kembali mengganti benang ke warna merah. Nah, di sini akhir putaran, slip stitch di rantai yang kedua, slip stitch rantai kedua, ganti kembali benangnya ke warna merah.
1 rantai. Nah, benang yang warna kuning sudah bisa diputuskan. Sekarang kita lanjutkan. Kali ini kita akan membuat SC berkeliling tanpa ada penambahan. Jadi tinggal isi setiap lubang dengan 1 SC ya. Nah, dari setiap lubang TC nya kita isi dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya seperti ini tanpa penambahan hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah hampir selesai 1 putaran SC berkeliling. SC terakhir, akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama, slip stitch 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengisi 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Ulangi lagi 1 SC setiap baris buat 3 baris. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC berkeliling ditambah dengan yang pertama, jadi ada total 4 ya. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan ring untuk tali tas. Nah, ini tali tasnya sudah saya rajut. Ini 5 SC bolak-balik. Saya gunakan ring huruf D. Untuk panjangnya ini sekitar 115 cm dan saya beri gesper agar bisa dipanjang pendekkan. Nah, untuk tutorial pembuatan tali tasnya teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi, akan saya sertakan. Nah, untuk bagian ring ini saya akan sisipkan 5 SC ya di kiri dan kanan. Lipat dulu bagian tasnya agar rapi hingga ke atas. Kita tentukan bagian sudut kiri dan kanannya agar bagian talinya nanti tidak timpang atau miring ya. Nah, saya rasa sudah pas kiri dan kanan. Selanjutnya setelah slip stitch 1 rantai, kita akan kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat penanda yang pertama. Nah, untuk ring yang saya gunakan ini adalah ukuran ring D dengan ukuran 2 cm. Jadi saya rasa 5 SC cukup untuk ringnya ya. Jadi nanti kita lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke dekat penanda pertama di sudut. Nah, ini sudah 2 lubang sebelum penanda, di penanda, dan 2 lubang sesudah penanda. Jadi pas 5 SC untuk ring. Langsung saya SC kan 2 lubang sebelum penanda, 1 SC yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu tepat di penanda ya.
lalu 2 lubang lagi setelah penanda, SC yang keempat, dan ini SC yang kelima. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan ya, mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya 1 SC hingga ke dekat penanda yang ini. Sama saja seperti yang tadi, kita sisipkan 5 SC untuk ringnya ya. Dan kemudian lanjutkan mengisi 1 SC setiap lubang hingga ke akhir putaran. Nah, setelah itu nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 baris atau 2 baris SC berkeliling. Saya berencana membuat 2 baris ya setelah bagian ring ini. Nah, ini sudah selesai tasnya. Jadi setelah ring itu saya buat 2 baris SC berkeliling. Ini ya, 2 baris. Nah, motifnya terlihat cantik. Saya juga sudah buatkan furing atau innernya. Buat teman-teman yang ingin membuat furing dan inner sendiri, bisa cek link tutorialnya, saya sertakan di kolom deskripsi. Ini innernya saya jahit tangan ya. Nah, untuk bagian tas ini awal dan akhirnya itu kita mulai awalnya di sini, kemudian memutar dan berakhir di sini. Jadi cukup rapi ya untuk awal dan akhirnya, tidak terlalu kelihatan. Nah, untuk tasnya sendiri, untuk ukurannya itu tingginya sekitar 14 cm dengan lebar 21 cm. Nah, untuk bahan benang yang warna kuning ini, dari 1 gulung benang itu sisanya sedikit ya, segini. Motifnya betul-betul boros ya. Jadi saya sarankan untuk tas yang sedikit lebih besar itu 2 gulung. Kemudian untuk yang warna merah, termasuk untuk pembuatan tali, sisanya segini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.